Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sabila dengan NIM C1M023100021. Saya akan menjelaskan bagaimana interaksi tanaman di dalam komunitas dan respon-respon tanaman terhadap cekaman biotik serta abiotik. Baik, yang pertama ada interaksi antar tumbuhan. Interaksi antara dua makhluk hidup sering disebut dengan istilah simbiosis. Simbiosis atau proses interaksi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu simbiosis parasitisme, yaitu proses simbiosis ini di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain akan dirugikan. Contohnya hubungan antara bunga rafflesia dan inangnya. Lalu yang kedua ada simbiosis mutualisme. Hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Contohnya antara jamur dan pohon yang ditumpanginya. Lalu yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Itu simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan keuntungan tapi juga tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tanaman anggrek dengan tumbuhan inangnya. Interaksi tanaman di dalam komunitas adalah hubungan yang terjadi antara berbagai tanaman yang tumbuh bersama dalam suatu lingkungan yang sama. Interaksi ini bisa bersifat positif, negatif, maupun netral tergantung pada bagaimana tanaman tersebut mempengaruhi satu sama lain. Interaksi positif seperti mutualisme dan komplementaritas dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman karena adanya saling menguntungkan. Misalnya, pohon dadap yang memberikan naungan bagi tanaman kopi yang tumbuh di bawah sehingga kopi dapat tumbuh dengan lebih baik. Lalu yang kedua, di sisi lain, interaksi negatif sering terjadi dalam bentuk kompetisi, di mana tanaman bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas seperti cahaya, air, dan unsur hara dari tanah yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan salah satu atau kedua tanaman. Lalu terdapat adanya peristiwa alelopati. Peristiwa alelopati adalah peristiwa adanya pengaruh jelek dari zat kimia alelopat yang dikeluarkan tumbuhan tertentu yang dapat merugikan pertumbuhan tumbuhan lain jenis yang tumbuh di sekitarnya. Alelopati merupakan sebuah fenomena yang berupa bentuk interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya melalui senyawa kimia. Alelopati merupakan suatu peristiwa di mana suatu individu tumbuhan yang menghasilkan zat kimia dan dapat menghambat pertumbuhan jenis yang lain yang tumbuh bersaing dengan tumbuhan tersebut. Alelopati kebanyakan berada dalam jaringan tanaman seperti daun, akar, aroma, bunga, buah, maupun biji, dan dikeluarkan dengan cara residu tanaman. Beberapa contoh zat kimia yang dapat bertindak sebagai alelopati adalah gas-gas beracun. Adapun respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Cekaman atau stres lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memberikan tekanan pada tanaman dan mengakibatkan respon tanaman terhadap faktor lingkungan tertentu lebih rendah terhadap respon optimumnya pada kondisi normal. Cekaman dibagi menjadi dua, yaitu cekaman biotik dan cekaman abiotik. Cekaman biotik pada tanaman adalah tekanan atau stres yang dialami tanaman akibat pengaruh organisme hidup lain di sekitarnya. Organisme penyebab cekaman biotik ini bisa berupa patogen seperti bakteri, virus, jamur, serta hama dan parasit seperti serangga dan nematoda. Tekanan biotik ini menimbulkan berbagai gangguan pada tanaman. Misalnya, munculnya gejala penyakit seperti pucak daun, layu, nekrosis, dan bahkan kematian jaringan tanaman. Lalu yang kedua ada cekaman abiotik. Cekaman abiotik atau abiotik stress seperti kekeringan, banjir, salinitas, dan alkalinitas, suhu tinggi terutama pada pembungaan dan pematangan, toksisitas zat kimia, serta stres oksidatif merupakan ancaman serius terhadap pertanian dan lingkungan. Sebagai contoh, peningkatan salinitas tanah diduga telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian secara global, diprediksi akan menyebabkan kehilangan 30% lahan subur dalam waktu 25 tahun ke depan dan sampai 50% pada tahun 2050.
Adapun respon-respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Yang pertama, terhadap cekaman biotik yang disebabkan oleh serangan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan hama, tanaman akan mengaktifkan pertahanan struktural dan kimia. Contohnya, tanaman membentuk lapisan pelindung pada dinding sel dan meningkatkan produksi enzim peroksidae serta senyawa reaktif oksigen atau ROS yang berfungsi sebagai sinyal untuk mengaktifkan gen resistensi tanaman. Selain itu, hormon tanaman seperti asam salisilat juga meningkat untuk memperkuat respon imun dan memperlambat perkembangan patogen. Yang kedua, respon terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan, salinitas, suhu ekstrem, dan tekanan osmotik melibatkan adaptasi morfologis seperti penyesuaian akar dan daun dan perubahan fisiologis seperti penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air. Tanaman juga mengatur akumulasi senyawa osmolit yang membantu menjaga turgor sel dan menurunkan potensi osmotik sel. Kesimpulannya yaitu interaksi antara dua makhluk hidup sering disebut dengan istilah simbiosis yang dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Tanaman juga merespon cekaman biotik seperti serangan patogen dan hama dengan berbagai mekanisme pertahanan yang melibatkan perubahan struktur fisik, produksi senyawa kimia, antibakteri, anti jamur, hingga aktivitas sistem imun tanaman. Sementara itu, respon terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan salinitas dan suhu ekstrim melibatkan penyesuaian morfologi, fisiologi, dan molekuler seperti penutupan stomata, akumulasi osmolit, dan regulasi hormon untuk mempertahankan homeostatis. Sekian dari saya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.